Konflik Papua menjadi prioritas utama Andika dalam menjalankan tugasnya sebagai Panglima TNI. Hal itu disampaikan Andika setelah resmi dilantik oleh Jokowi. Menurut Andika, perlu adanya evaluasi dalam pendekatan yang dilakukan TNI ketika menangani konflik Papua. Konflik ini selalu menjadi PR agar segera bisa disudahi, karena ada beberapa tahun belakangan ini sudah banyak korban yang berjatuhan. Maka, dalam persoalan penanganan konflik Papua, sinergitas TNI Polri yang juga ditingkatkan. Andika Perkasa menginginkan TNI dan Polri semakin banyak interaksi tidak hanya di level atas, tapi juga di level bawah. Dilansir dari CNN Indonesia Jakarta, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan akan mengevaluasi pendekatan yang digunakan TNI dalam penanganan konflik di Papua. Hal itu ia sampaikan sesaat setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Andika tidak ingin TNI menerapkan perlakuan berbeda kepada Papua, ia ingin pendekatan yang digunakan di Papua sama dengan di provinsi lainnya. Saya akan lakukan evaluasi, lakukan perubahan dalam hal bagaimana kita beraktivitas, bukan hanya di Papua, tapi juga seluruh di wilayah NKRI, kata Andika dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta pada Rabu 17 November. Andika mengaku sudah punya konsep besar soal pendekatan baru untuk Papua. Namun, ia baru akan mengumumkan konsep itu jika evaluasi menyeluruh telah dilakukan. Secara garis besar, pendekatan akan dikembalikan ke undang-undang. Andika ingin para prajuritnya bertindak sesuai amanat perundangan. Saya ingin menggunakan peraturan perundangan, sehingga jangan sampai kemudian kita ini melakukan tindakan atau mengambil kewenangan orang, ucap Andika. Konflik antara TNI Polri dengan organisasi Papua Merdeka atau OPM terus meningkat sejak April 2021. Korban berjatuhan dari dua pihak dalam kontak senjata di berbagai daerah. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM, pernah menyatakan perang terhadap TNI Polri. Mereka mengajak aparat keamanan bertempur di Liaga, Kabupaten Puncak, Papua. Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kongap Wilayah 3 TNI, Kolonel CZI IGN Surya Setawa, mengaku tak masalah dengan tantangan itu. Ia menegaskan TNI berkewajiban menjaga NKRI. Tak masalah, yang jelas menjadi kewajiban kita menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dan melindungi segenap warga negara dan ancaman manapun, termasuk teroris KKB, ungkap Surya Setawa saat dihubungi CNNindonesia.com melalui pesan singkat pada Kamis 27 Mei. Dilansir dari Kompas.com Jakarta, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menginginkan TNI dan Polri semakin banyak interaksi tidak hanya di level atas tapi juga level bawah. Anggaran bisa kita cari supaya interaksi di level bawah semakin banyak, bukan hanya di level atas, ujar Andika usai pelantikan Istana Negara Jakarta pada Rabu 17 November. Selain itu, Andika juga menginginkan ke depan ada satu tindakan kontrak bersama Polri. Caranya adalah membuat jadwal kegiatan bersama yang dilakukan secara simultan. Andika menyatakan bahwa kegiatan maupun interaksi itu dilakukan supaya prajurit TNI dan personel Polri saling mengenal. Semakin kita sering berinteraksi, di bawah bersama-sama berusaha semakin kita saling memahami satu sama lain, ujar dia. Presiden Joko Widodo melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI di Istana Negara pada Rabu siang. Pelantikan itu berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 106 TNI 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI yang dibacakan Sekretaris Militer Presiden Mazda TNI M. Tony Harjono. Setelah keputusan Presiden dibacakan, Jenderal Andika pun mengucapkan sumpah dan janjinya yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Dengan pelantikan ini, Jenderal Andika Perkasa resmi menggantikan Panglima TNI sebelumnya, Marsikal Hadi Tahjanto yang telah memasuki masa purna tugas.